kelompok saya, yaitu Muhammad Ilham, Muhammad Yusran, Ikrom, Abdul Halik Ilham, Dinda Rizky Nabila, yaitu saya sendiri, Yanti Kumalasari, dan Nur Ifa Khair. Jadi pada materi tersebut kita mengambil contoh kasus yang berlokasi di Makassar. Baiklah, untuk memasuki materi, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk membawakan materi. Kepada teman-teman saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan tentang teori citra kota, elemen kota, dan contoh kasusnya. Jadi contoh kasus yang dimaksud di sini adalah kota Makassar atau Ujung Pandang. Merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia, terkhusus kota terbesar di kawasan Indonesia Timur. Di kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan, barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara, dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemudian pembagian wilayah Kota Makassar dibagi menjadi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW, dan 4.446 RT. Kondisi geografisnya, ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 25 meter dari permukaan laut dengan suhu udara 20 derajat Celcius hingga dengan 32 derajat Celcius. Makassar diapit dua buah sungai, yaitu Sungai Talot dan Sungai Jeneberang, dengan luas wilayah 128,18 km². Kemudian di Makassar sendiri terdiri dari beberapa kecamatan seperti Tamalan Rea, Biringkanaya, Manggala, Panakukang, Tallo, Ujung Tanah, Bantoala, Wajo, Ujung Pandang, Makassar, Rapocini, Tamalate, Mamajang, dan Mariso. Jadi kepadatan penduduk 6.646,5 per km², dan jumlah penduduk 1.168.258 jiwa. Jadi Makassar berbatasan langsung di sebelah barat Selat Makassar, Pangkep di sebelah utara, Maros sebelah timur, dan Goa di sebelah selatan. Oke, kualitas kota. Yang pertama itu kualitas fungsional. Kota Makassar ini kota yang padat, tapi bisa dikatakan Kota Makassar ini sudah berjalan layaknya kota, dari segi ruang antar kota, fasilitas umum, serta penghubung antar kota seperti jembatan maupun jalan infrastruktur yang membuat masyarakat dalam kota maupun luar kota dapat keluar masuk dengan baik. Sehingga kota Makassar ini seperti yang saya katakan itu secara umum bisa dibilang sudah berfungsi atau berjalan layaknya kota. Yang kedua, kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan terbagi dua, yaitu fisik dan non fisik. Dari fisik, keadaan Kota Makassar yang lumayan padat akibat aktivitas yang berlangsung seperti pengendara motor, mobil, maupun transportasi umum lainnya. Bangunan yang cukup berdekatan membuat kota ini terlihat ramai. Seperti yang saya katakan tadi, Kota Makassar terlihat padat. Dari segi keadaan iklim di Kota Makassar ini memiliki temperatur yang lumayan panas tergantung cuaca yang sedang berlangsung. Kondisi tanahnya yang cukup keras dan berbatu serta vegetasinya yang ditata pada pusat kota maupun sekitarnya membuat lingkungannya menjadi sejuk.
serta nyaman untuk para masyarakat yang sedang melakukan aktivitasnya. Nah, dari segi non-fisik, unsur kebudayaan di Kota Makassar yang dominan suku Bugis dan terbagi menjadi beberapa etnis suku. Dalam kehidupan ekonominya, para penduduk sebagian besar berprofesi sebagai wira swasta karena masyarakat di sana lebih senang dalam membuat suatu usaha. Dalam hal lingkungan, pada kota ini terlihat tidak sehat, terutama pada area wisata di mana banyak sampah plastik yang berserakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, kualitas visual. Sebagai contoh, Pantai Losari sebagai bagian dari view yang berestetika dan menunjukkan karakteristik sebagai sebuah kota serta penempatan gedung-gedung tinggi yang membuat kota ini terlihat indah, terutama pada malam hari yang didukung dengan pencahayaan buatan seperti lampu dan pencahayaan lainnya. Nah, saya akan melanjutkan Superblok Desa Saint Moritz Makassar. Superblok tersebut berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektar dan terdiri dari pusat perbelanjaan, menara apartemen, hotel, sekolah, dan rumah sakit internasional. Superblok Saint Moritz Makassar terletak di Jalan Boulevard Panakukang Makassar. Alamat Boulevard Road, Panakukang Makassar, Sulawesi Selatan. Total nilai proyek 3,5 triliun. Arsitek DP Architects Singapura. Developer PT Tribuana Jaya Raya. Serah terima unit apartemen kuarter ketiga tahun 2016 tambah 6 bulan grace period. Satu tower ikonik tertinggi di Indonesia bagian timur dengan 51 lantai 215 meter. Bloomington Tower Saint Moritz Makassar, 2 tower lux apartemen Saint Moritz Makassar, Lipo Hotel dengan kapasitas 210 kamar, Lipo Mall seluas 227.000 meter persegi, Rumah Sakit Siloam dengan kapasitas kamar 250 tempat tidur, Sky Garden sampai privat member club, Sekolah Yayasan Pelita Harapan yang dapat menampung 600 pelajar, privat Sky Infinity Pool, multifunction lounge, sinema layar lebar dengan 10 teater, entertainment dan F&B hub, dan terakhir helikopter service. Selanjutnya, PAD adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. PAD dapat berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api. Bagi banyak orang ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka yang mengamati kota sambil bergerak melaluinya, dan sepanjang PAD elemen-elemen lingkungan lain diatur dan berhubungan. PAD jalan secara mudah dapat dikenali karena merupakan koridor linear yang dapat dirasakan oleh manusia pada saat berjalan mengamati kota. Struktur ini bisa berupa ganggang utama, jalan transit, jalan mobil, kendaraan pedestrian, sungai, atau rel kereta api. Untuk kebanyakan orang, jalan adalah elemen kota yang paling mudah dikenali karena semua manusia menikmati kota pada saat dia berjalan. Jadi di dalam elemen ini mengandung pengertian jalur transportasi yang linear yang dapat dirasakan manusia. Di Makassar sudah terdapat beberapa jalan utama yang melalui pengendara dan bisa dirasakan oleh pengendara yang melaluinya, seperti contohnya flyover Makassar yang terletak di sepanjang jalan Urip Sumoharjo. Edge berada pada batas dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya tembok, pantai, topografi, dan sebagainya. Edge merupakan pengakhiran dari sebuah kawasan atau batas kawasan dengan yang lainnya. Edge memiliki identitas yang lebih baik jika kontinuitas tampak jelas batasnya. Edge adalah elemen linier yang tidak digunakan atau dipertimbangkan sebagai PAD oleh pengamat. Edge adalah batas-batas antara dua wilayah sela-sela linear dalam kontinuitas, seperti pantai, potongan jalur kereta api, tepian bangunan, dan dinding. Contohnya seperti Sungai Talo adalah sungai yang membelah kota Makassar. Sungai ini bermuara di dua kabupaten atau kota antara kota Makassar dan Kabupaten Goa, dan bermuara di Selat Makassar.
Sungai ini panjangnya memiliki 10 km. Nodes adalah titik-titik spot-spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk yang merupakan fokus untuk ke dan dari dia berjalan. Nodes bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break atau berhenti sejenak dari jalur, persilangan atau pertemuan pad, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Nodes menjadi suatu tempat yang cukup strategis karena bersifat sebagai tempat bertemunya beberapa kegiatan atau aktivitas yang membentuk suatu ruang dalam kota. Contohnya, simpang 5 bandara dibangun sepanjang 1,05 km dengan panjang terowongan 110 meter dan lebar 20,6 meter. Lintas bawah memisahkan arus lintas dari Makassar menuju Kabupaten Maros dengan arus dari Bandara Sultan Hasanuddin dengan Jalan Tol Insinyur Sutami. Baiklah, selanjutnya landmark merupakan tanda-tanda yang mencolok, yaitu bangunan atau benda alam yang berbeda dari sekelilingnya dan dapat terlihat dari jarak yang jauh. Landmark berupa simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Landmark adalah titik acuan di mana si pengamat tidak memasukinya, mereka hanya ada di luar. Landmark biasanya merupakan benda fisik yang didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tanda, toko, atau pegunungan. Beberapa landmark adalah landmark jauh dapat terlihat dari banyak sudut dan jarak. Atas puncak-puncak dari elemen yang lebih kecil dan digunakan sebagai acuan orientasi. Di Kota Makassar terdapat beberapa bangunan-bangunan yang mencolok atau bisa disebut sebagai ikon dari Kota Makassar, yaitu beberapa diantaranya yaitu Monumen Mandala adalah suatu tugu yang dibangun di Tanah Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Salah satu cara mensosialisasikan Monumen Mandala melalui berbagai media, baik media cetak, media sosial, maupun media visual lainnya. Yang kedua yaitu Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Jarak Pantai Losari dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin kurang lebih sekitar 20 km dan akan memakan waktu sekitar 30 menit jika melalui Jalan Tol Insinyur Sutami. Dan yang terakhir yaitu Menara Pinsi. Ini terletak di kampus Universitas Negeri Makassar atau bisa disebut dengan UNM. Gunung Sari, Makassar, Jalan Andi Pangerang, Petarani. Gedung ini lokasinya tak jauh dari Hotel Grand Clarion. UNM sendiri adalah kampus keguruan tinggi terbesar di Makassar, bahkan di Indonesia Timur. Pada malam hari akan ada 12 kerlap-kerlip warna gedung yang bersinar bergantian di fasad gedung itu. 12 warna itu mewakili 12 fakultas yang ada di UNM. Baiklah, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa kondisi bangunan Kota Makassar yang padat membuat ruang-ruang antar bangunan cukup baik. Pantai Losari sebagai bagian dari view yang berestetika dan menunjukkan karakteristik sebuah kota, serta penempatan gedung-gedung tinggi yang membuat kota ini terlihat indah, terutama pada malam hari yang didukung dengan pencahayaan buatan seperti lampu dan pencahayaan lainnya. Contoh Superblok DST Moritz Makassar. Superblok tersebut berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektar dan terdiri dari pusat pembelanjaan, menara apartemen, hotel, sekolah, dan rumah sakit internasional. Superblok ST Moritz Makassar terletak di Jalan Boulevard Panakukang, Makassar. Jadi itu tadi presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.